Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Kardawi dari kelas 3C TKJ dengan NIM 425 Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum MPLS. Nah, pada gambar pada layar kita bisa lihat ada 10 router yang saling terhubung, di mana ada 8 router P atau provider dan 2 router PE atau provider edge. Nah, sebelum lanjut, kita tahu dulu apa itu MPLS. Jadi, MPLS merupakan singkatan dari Multi Protocol Label Switch. Yang mana sesuai namanya, MPLS merupakan sebuah konsep switching yang menggunakan parameter acuan berupa nilai label. Switching sendiri dapat diartikan sebagai proses pemilihan jalur. Munculnya teknologi MPLS merupakan penyempurnaan dari teknologi yang sebelumnya sudah digunakan oleh para network provider dalam menyediakan jasa penyewaan jaringan pribadi atau private dengan menggunakan infrastruktur jaringan bersama kepada customer-nya. Istilah lain dari jaringan pribadi ini disebut dengan VPN, Virtual Private Network. Sebelum muncul teknologi MPLS ini, ada beberapa teknologi yang serupa seperti ATM atau frame relay, yang mana bisa juga digunakan untuk membuat VPN. Nah, di sini terdapat router P dan PE. Router PE itu yaitu perangkat yang terletak di paling luar, biasanya di paling luar. Perangkat PE berfungsi untuk melakukan pemberian label paket, pertukaran informasi antara routing, menerjemahkan informasi routing dari perangkat customer edge menjadi informasi VPN V4 route, dan sebagai pembatas antar protokol routing pada customer dan provider. Nah, sedangkan untuk router P sendiri yaitu perangkat yang terletak di pusat jaringan provider yang berfungsi untuk melakukan proses switching dan meneruskan paket MPLS menuju perangkat PE tujuan. Pada gambar kita bisa lihat ini ada dua kotak, yang mana kotak pada PE1 dan PE2 itu merupakan protokol BGP, yang mana protokol BGP ini merupakan protokol routing yang digunakan untuk menghubungkan antar router yang terletak pada wilayah yang berbeda. Jadi router BGP nanti ini berfungsi untuk menghubungkan dua router atau beberapa router dari wilayah yang berbeda. Sedangkan yang kotak berwarna kuning ini yang mencakup keseluruhan merupakan protokol OSPF. Jadi OSPF biasanya itu digunakan pada jaringan internal sebuah perusahaan atau organisasi, yang mana maksudnya pada jaringan internal itu kita memiliki hak untuk mengakses, mengubah atau mengakses, mengatur atau menggunakan. Intinya pada jaringan internal itu kita memiliki hak administrasi terhadap jaringan ini. OSPF sendiri merupakan singkatan dari Open Shortest Path First, adalah sebuah protokol routing otomatis atau dynamic routing yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Nah, langsung kita ke bagian konfigurasi. Nah, di sini ini pada tabel ini merupakan IP pada setup router yang nantinya akan dikonfigurasi, di mana pada P1 itu dengan IP ada dua, yaitu pada interface G0 dan loopback 0. P2 ada 4, G0
J10, J00, J10, J20, dan J30 dan loopback 0. Jadi intinya ini nanti merupakan IP-IP yang nantinya akan dikonfigurasi pada masing-masing router. Nah, pertama itu pengonfigurasian pada router T1. Kita bisa pada gambar pertama kita konfigurasi interface J0-nya, kemudian kita masukkan IP, kemudian setelah menambahkan IP address-nya, kita ketikkan no shutdown, yang mana artinya kita mengaktifkan IP ini. Nah, begitu juga dengan P1 sampai dengan semua router. Kita lakukan semua ini ke semua router. Jadi setelah kita menambahkan atau mengkonfigurasi IP pada setiap interface, kita mengetikkan shutdown untuk mengaktifkan IP-nya. Jadi semuanya itu kita lakukan sampai pada semua router. P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, PE1, dan PE2. Jadi seperti pada sesuai dengan tabelnya tadi, di mana P1 terdapat 2 IP, P2 5 IP, P3 5 IP, P4 2 IP, P5 2 IP, P6 5 IP, P7 5 IP, P8 2 IP, PE1 3 IP, PE2 3 IP. Jadi kita konfigurasi seperti yang tadi. Nah, setelah mengkonfigurasi ke masing-masing IP, kemudian kita lakukan konfigurasi protokol OSPF. Jadi untuk konfigurasi protokol OSPF ini kita juga melakukan konfigurasi semua router, karena sesuai pada gambar topologinya tadi, OSPF itu mencakup semua router. Jadi untuk konfigurasi pertama itu pada P1, di mana langkah awalnya itu kita ketikkan router OSPF 10, kemudian kita masukkan IP-nya. Setelah masukkan IP yaitu dengan network, kemudian IP, kemudian build chart, kemudian dengan pada area 0. Nah, begitu juga kita lakukan pada semua router. Ini jadi setelah IP masing-masing router dengan network, kemudian IP masing-masing router, kemudian kita masukkan wheel chart, kemudian pada area 0. Jadi area 0 sendiri itu merupakan area backbone. Kita lakukan pada semua router. Nah, setelah kita melakukannya pada semua router, langkah selanjutnya itu kita lakukan konfigurasi BGP sesuai pada gambar tadi, di mana protokol BGP terdapat pada dua router, yaitu PE1 dan PE2, yang nantinya akan menghubungkan dari dua wilayah yang berbeda. Jadi wilayah PE1 dan PE2. Langkah awal dari konfigurasinya yaitu kita mengetikkan router BGP 65500, kemudian nickbor, kemudian ini kita masukkan IP loopback 0 dari
PE2, kemudian remote S 65500. Kemudian kita ketikkan lagi network IP loopback 5 loopback 0 550.50.50.2, kemudian update source loopback 0. Setelah itu kita ketikkan N. Begitu juga pada router PE2. Untuk konfigurasi BGP-nya itu kita ketikkan router BGP 65500, kemudian Ekbor atau IP tetangga 50.50.50.1 remote as 65500. Jadi ini merupakan IP loopback 0 dari PE1. Nah, kita bisa lihat gambar setelah melakukan konfigurasi seperti ini. Kita ketikkan N untuk selesai. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi protokol BGP pada router PE1 dan PE2, selanjutnya itu kita konfigurasi MPLS pada semua router. Jadi pada topologi tadi ini untuk MPLS sendiri itu sesuai dengan OSPF tadi, jadi dia mencakup sebuah router atau jaringan ini. Nah, cara untuk konfigurasi dari MPLS, jadi untuk konfigurasinya itu kita konfigurasi ke semua interface, itu interface kita konfigurasi ke interface gigabit internet. Jadi jika kalau semisal ini pada P1 memiliki satu saja interface gigabit internet, jadi kita konfigurasi IP-nya pada J interface J0/0 saja. Pada router 2 di sini memiliki 4 interface gigabit internet dengan, yaitu pada J0/0, J1/0, J2/0, dan J3/0. Jadi cara konfigurasinya yaitu kita masuk dulu ke interface-nya, kemudian kita mengetikkan MPLS IP. Nah, setelah itu kita ketikkan N untuk selesai. Kita lakukan begitu langkah ini pada semua router sesuai dengan interface gigabitnya pada berapa interface G-nya pada masing-masing router. Jadi di sini Nah, setelah kita melakukan konfigurasi MPLS pada setiap router, selanjutnya itu kita melakukan pengujian koneksi. Nah, pengujian koneksi ini dilakukan apakah untuk menguji apakah hasil konfigurasi tadi kita berhasil. Yang mana jika dilakukan pengujian koneksi, paketnya dapat terkirim dari router PE1 ke PE2 contohnya. Nah, di sini saya melakukan pengujian koneksi dari PE1 ke PE2. Jadi di sini saya ping ke 50.50.50.2, yang mana
Ini merupakan loopback 0 dari router PE2 dengan source 50.50.50.1, yang mana ini merupakan loopback 0 dari IP loopback 0 sendiri dari PE1. Nah, setelah itu kemudian saya enter. Nah, di sini kita bisa lihat dari presentasi dari pengirimannya paket itu 100%. Jadi artinya pada praktikum ini konfigurasi atau MPLS-nya itu berhasil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.